Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Ya Fattah ya Alim miftahina futuhal alim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semoga kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah selalu berada di bersama kita, menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di majlis kita yang penuh keberkahan. Tentunya dalam rutinitas kita ta'lim malam Kamis. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun. Berkah, rezeki berkah, umur berkah, semua keluarga di rumah juga pada berkah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali membuka Mutiara Hikmah dan Kitab Bulughul Maram, pembahasan melanjutkan pembahasan salat, sifat salat. Hadis selanjutnya menerangkan tentang letaknya tangan saat salat. Di mana kita letakkan? Riwayat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadayhi al-yumna 'ala yadayhi al-yusra 'ala sadri. Bahwa menurut penjelasan Wa'il, Nabi Muhammad salatnya itu tangan kanan di atas dada dengan tangan kanan memegang lengan tangan kiri, ya. Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Itu persisnya seperti itu. Nah, sebelumnya dijelaskan bahwa dalam sholat tangan diletakkan dimanapun itu boleh, karena tidak meletakkannya juga itu boleh. Tidak meletakkan tangan namanya diirsal sebenarnya. Dalam madhab Syiah, salah satu madhab Syiah, bahwa tidak meletakkan itu lebih utama, irsal namanya, ya. Tidak meletakkan tangan di atas dada. Jadi dia mah diirsal, karena sekali lagi meletakkan tangan itu hukumnya sunnah. Jadi pilihannya boleh diletakkan, boleh tidak diletakkan. Nah, terjadi penggambaran yang bervarian. Ada yang diletakkan di dada, ada yang di bawah dada, ada persis di atas dada, ada yang di pusar. Nah, itu yang agak lucu, ya. Yang persis seperti apa? Kalau persisnya kita tidak bisa menentukan, ya, karena terkait dengan prinsip madhab, ya. Karena masing-masing madhab punya prinsip tersendiri. Seperti kata Ustaz, madhab Syiah aja dia tidak perlu meletakkan. Makanya kita dapati sekarang ibadahnya saudara-saudara kita ini banyak modelnya, ya. Ada di dada kayak burung, ya. Ada yang
di samping perut. Wah, itu unik lagi di samping perut itu. Ya, sampai tanya itu kenapa? Ada di samping perut. Katanya orang yang ngaji dulu itu zaman perang Ustaz. Jadi kandang golok namanya sebelah kiri. Kalau apa-apa gampang nyabut. Dia ada unik-unik aja. Kata situ bukan. Karena kalau diletakkan di sebelah kiri, hati lebih tenang, lebih khusyuk. Ayo boleh silakan. Jadi alasan macam-macam ya. Jadi kalau ada meletakkan di atas begini, ya, katanya seperti itu. Gampang nyabut golok. Kalau cuma terang, atau itu lagi karena lebih tenang hati. Berarti posisi yang paling tepat yang mana? Nah, di sini tergantung bagaimana kita mendapatkan sanad riwayat. Maka kalau ngaji fikih itu perlu namanya tutorial. Tutorial itu dalam bahasa fikih namanya harus talaki. Nah, ya, talaki itu harus ada tatap muka. Sehingga tutorial dulu menjadi sanad buat kita. Lu ngaji sama guru gimana? Seperti modelnya. Maka tutorial yang kita dapat dalam sholat itu adalah letakkan di dada. Berarti posisinya di das konsentrasi. Jadi apakah di sini, apa di sini, atau di sini? Nah, ini memang tepatnya. Maka kalau kalimatnya tidak tedak, maka ini udah tepat. Ya. Kalau ada orang ibadahnya lebih tinggi lagi, ya silakan, karena masih dalam area dada. Ya. Oh, ini bukan dada Ustaz, ini lambung, ini perut. Ya, masihlah dianggap dada gitu. Ya, sama aja. Ya. Kecuali kalau nah, besar, ini bukan dada udah. Jadi untuk mendekatkan pemahaman, ya, letakkanlah di atas perut. Lebih umumnya seperti di atas seperti ini juga Pak. Karena ada saudara kita seperti kita kaitkan dengan posisi sholat. Sholat seseorang itu ketika berdiri, maka posisi berdiri itu adalah kaki, telapak kaki idealnya sejajar bahu. Mana bahu kita ini? Berarti kaki kita harus berapa? Sejajar bahu. Kalau kita belajar PBB itu seperti itu, sikap sempurna itu bahwa kita berdiri telapak kaki sejajar bahu. Jadi tidak terlalu buka. Wah, nah ini saudara kita kan ada begini, dibuka, blong, begitu. Ini kayak begini, blong. Nah ini akan pertama mempersulit diri sendiri, kedua akan menyempitkan tempat orang lain nggak gimana. Ya, berarti dalam kalimatnya kalau kita sejajar dengan bahu berdiri, berarti kaki kita nempel dengan yang di samping, bahu kita juga nempel. Berarti bareng, lalu kaki nempel, bahu nempel di samping. Tapi kalau kakinya dilebarin, gitu, ya, maka bahu kan nempel, kaki doang nempel. Karena pertanyaannya apa? Bahu dan kaki nempel. Nah, seperti itu, ya. Sampai kita juga begitu. Kaki sama bahu nempel. Itu ya Sobi. Berarti tangan ikutin. Jangan terlalu begini, ya. Nah, nanti akhirnya ini lebih luas dari bahu. Ya, agak turun dikit. Nah, supaya bahu kita dengan bahu yang di samping itu. Nah, rapat. Mata kaki kita dengan mata kaki samping itulah yang sempurnanya begitu Pak. Ya, yang sempurna gitu. Berarti ngikutin. Ya. Sekali lagi, posisi berdiri, kaki sejajar Pak. Telapak kaki lebarnya bukan segini. Ambil lurus, bahu.
Jadi yang dibuka, ya, lebih tegak, lebih tahan diri. Ya Pak, karena struktur tulangnya lurus. Ya, itu kalau dibuka lebar gitu, kalau mengangkat, cepet capek. Ya, atau terlalu rapat gini, jadi gampang rubuh. Nah ya, jadi harus posisi. Nah dari sini Mas Ustaz jadi patokan. Berarti kalau bahu sama kaki sejajar, posisikanlah tangan jangan terlalu tinggi. Kalau tangan terlalu tinggi, akhirnya nempel bukan bahu, apa? Sikut. Nah ya, sikut ya, dengar ya. Kaki lebar, waduh, musola punya berapanya itu mah? Jadi dia repot. Karena Nabi bilang apa? Karena setan akan keluar masuk dari sela-sela sop, makanya kata ditutup rapat, injak, enggak juga itu kan mana nggak begitu. Setan mau serang tangan tak masuk, gitu kan? Oh ya, berarti gimana meletakkan telapak tangan? Pas di bawah dada. Karena apa? Menyesuaikan badan. Allah. Dan kemarin sejajar kuping sama telapak tangan. Sejajar. Akbar. Tangan kiri digenggam tangan kanan. Ya, ini ada isyarat kan? Allahu Akbar. Letakkan pandangan mata ke tempat sujud. Mata dari mulai takbir sampai salam harus ke tempat sujud. Mata hanya berpindah dari tempat sujud saat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru kembali. Ya. Lihatin. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Jadi selama itu mata harus ke tempat sujud. Ketika ruku Allahu Akbar. Ada aku ini. Abi Allah namida Allahu Akbar. Nah, ya. Jadi gini aja Ustaz, ya apa-apa karena emang ini juga sun ya, sun ini aja Ustaz, Assalamualaikum. Jangan main-main karena kita udah mau ruku, imam bacanya udah mau apa? Terakhir turun udah ruku, jangan kira temen gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a mal. Kita udah begini nih, betul. Jangan takir lagi udah. Jadi mengurangi banyak gerak. Udah jangan. Allahu Akbar. Ya, itu jangan sampai kita terlihat banyak gerak. Oke? Jadi paham di mana kita meletakkan tangan saat sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat yang tidak dianggap salat yang kagak baca ummul Quran, induknya Al-Quran. Itu apa? Dalam hadis yang lain riwayatkan salat la tujzi salatun la yaqra fihi bi Fatihatul Kitab. Ya, tidak cukup sholat kalau nggak pakai Fatihatul Kitab, pembuka kitab yaitu Al-Fatihah. Kita baca lagi. Riwayat yang lain Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Ibnu Ibban menjelaskan la'allakum taqra'una khalfa imamikum kunanam qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la sholata liman lam yaqra fiha. Hadis mengatakan, apa kalian membaca sesuatu dan imam baca? Jangan baca apa-apa kecuali baca Al-Fatihah.
Ya, Riwayat Anas radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar Umar kanu yaftatihuna sholata bi Alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Riwayat kuat dari Anas juga, Abu Bakar juga, Umar juga membawakan hadis bahwa sholat itu dibuka dengan Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca lagi hadis. Zada Muslim la yakuna bismillahirrahmanirrahim, dan tidak perlu menyebut bismillahirrahmanirrahim di awali qiraatin wala fi akhiriha, di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Jadi ada hadis yang bertambah Imam Muslim mengatakan tidak perlu baca bismillah. Nah, hadis ini ada lagi sanggahannya, penguatnya. Riwayat Ahmad wa Nasai bin Huzaimah la yajharuna, baca cuman la yajharun, tidak keras. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra, dalam hadis yang lain ditambahan Ibnu Huzaimah mengatakan kanu yusirun, mereka bacanya pelan-pelan. Itu apa? Bismillah. Ini kan jadi polemik, nanti kita bahas. Wa hada yuhmalu nafyu fi riwayat Muslim, maka hadis ini menjelaskan bahwa riwayat Muslim yang tadi dikatakan tidak baca bismillah itu dapat sanggahan. Ya, khilafan liman Allah. Hadis lagi riwayat Nu'aim bin Mujmir qala sholaitu Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis menjelaskan sahabat sholat di belakang Abu Hurairah dan dia baca bismillah, summa qara'a bi ummil Quran hatta idza balagha wal dhalin qala amin. Di sini dijelaskan bahwa Abu Hurairah sholat membaca bismillahirrahmanirrahim dan ditutup dengan amin. Walladzi nafsi biyadihi inilah ashabakum sholatan bi Rasulillah, dan dikatakan demi Allah salat saya ini mirip sama salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayat. Ada riwayat Abu Hurairah ya dari Imam Daruqutni bahwa kalau kalian baca Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillah itu terhitung bagian daripada Al-Fatihah, 7 ayat ya. Masih riwayat Abu Hurairah karena Rasulullah SAW fariqa min qira'ati ummil Quran rafa sautu wa qala amin. Dalam riwayat Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah kalau sudah kelar baca Fatihah dia tutup dengan kalimat amin. Wan Abdullah bin Abi Aufa qala ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil asati an akhir. Oke, baik. Nah, dari beberapa hadis yang Ustaz baca dulu, ini Ustaz baca dan Ustaz rangkum ya. Maka di sini ada kesimpulan satu. Pertama, bahwa sholat itu harus mutlak membaca Fatihah ya. Baca Fatihah hukumnya wajib, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri, baik bagi imam maupun makmum. Nah, ya, imam baca Fatihah, kamu baca Fatihah, sholat maghrib baca Fatihah, sholat duha baca Fatihah, sholat berjamaah baca Fatihah, sholat dewek baca Fatihah, gitu. Jadi Fatihah ini wajib. Ya. Jadi la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak dianggap sholat kalau Allah tidak baca Fatihah. Jadi baca Fatihah hukumnya wajib. Nah, Fatihah itu dihitung dianggap 7 ayat. Ada hadis yang mengatakan tadi fa innaha ihda ayatiha, karena bismillah itu termasuk 7 ayat. Apa? Sab'ul matani, 7 ayat yang diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Amin. 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 Bukan Fatihah. Ya. Amin bukan Fatihah. Paham? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat.
maka dibaca satu napas, ya. Kecuali kalau napasnya teh biasa. Kecuali napasnya teh biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh yang TBC mah boleh 2 napas, ya. Kalau yang nggak punya TBC 1. Fatihah 7 dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam hadis tadi dijelaskan bahwa ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan la yadkuruna bismillah, enggak baca bismillah. Ya, nah ini Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, waddallin, amin. Inna, lalu baca bismillah itu langsung gitu ya. Kalau yang semua nggak jadi masalah, ya. Nah ini yang jadi polemik adalah bismillah pada surat apa? Yang benar apa? Yang benar baca. Cuman dalam pelafalannya ada yang keras, ada yang gitu ya. Nah, riwayat Muslim tadi disanggah sama 2 hadis sesudahnya bahwa baca cuman la yajharun, agak keras. Baca cuman wa yusirrun, pelan-pelan. Ya, jadi jadi kita ini terbagi 2 kelompok kita sekarang nih. Ada yang bacanya pelan, ada yang baca kan. Jadi ente jangan kesimpulan dia baca bismillah, baca ya, kita baca, cuma mungkin berapa kali bacanya pelan. Sehingga apa itu dengan 7 kok dia Sat, pelan Sat. Nah itu kan anak tadi karena belajarnya menggunakan gurunya dia begitu, ke atas begitu barangkali gitu. Nah itu guru itu keras, itu juga keras gitu. Cuman ada orang yang pindah kapling, zaman sekarang jangan pindah kapling. Ya, anda lihat di musola nih, banyak orang-orang lama itu yang bapaknya baca keras, dia perasaan masih kecil, nggak begitu. Pindah kapling. Berarti ini bukan karena guru, karena pindah kapling. Ini repot. Kalau ngaji itu harus pakai tutorial guru ente. Bagaimana? Ikutin guru ente. Kayak gitu. Musola salam terawih berapa? Musola salam terawih berapa? 23. Jangan dirubah-rubah. Emang udah begitu. Lalu aturannya jangan dirubah-rubah. Enggak usah. Terawih berapa nih? 23 belajar 23, musola dari 23 jangan dirubah-rubah. Nggak boleh. Kecuali di musola sebelah sana. Nah, itu prinsipnya dalam bermadhab, harus konsisten. Karena waktu terlalu kita 11 saja, ya jangan, tetap 23, emang udah aturan. Bakunya begitu. Karena orang sungap, akhirnya banyak orang pada pindah kapling. Ini jam sekarang gitu. Ya, jadi lomba-lomba, emang udah 23, jangan 11. Boleh. Situasi apapun emang udah dari dulu begitu. Dan inilah karena di setiap musola yang barangkali ya, guru-gurunya nggak punya fondasi yang kuat, karena musola itu asal imamnya ini sudah nggak boleh. Imam siapa? Imamnya Ustaz Roni. Wah enak Ustaz Roni 11. Wah enak. Gitu. Lu kalau nggak jangan sini Ron mana gitu. Boleh. Mati 23. Ya, konsisten dalam fikih begitu guys. Ya, nggak boleh diacak-acak fikih bang. Nah, dalam masalah bismillah, kita madhab NU, madhab Ahlussunnah, Syafi'iyah, bismillahnya keras. Maka pakai terus dikeras, dirobah-robah. Gitu. Udah SOP-nya begitu, udah standar operasional kita diajak dirobah-robah. Nggak usah bilang enggak boleh. Harus. Ya,
Kalau ada orang yang ya silakan, cuman itu bukan musola kita, lain. Fanatik, bukan fanatik, itulah madzhab bertahan sampai karena fanatik, gitu. Islam bertahan sampai karena fanatik. Saya dan teman-teman umat Islam di akad nikah siapa? Jumadi sama Agus, bah. Ya, nah kalau tunggu sekali dulu lah itu lama rusak. Itu namanya sebut fanatis. Kalau bukan fanatis nggak berjalan. Oke, nah itu jadi Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah bacanya dikeraskan. Kalau ada yang dipelankan itu kalau memang udah prinsipnya dia. Ya, karena itu juga ada pembenarannya, ya. Dan kita menghargai kalau orang baca Fatihah Bismillahnya di. Lalu suratnya gimana surat? Kalau surat dibaca Bismillah boleh kan? Terserah ya. Walladhdallin amin. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, terserah. Kadang-kadang kan ada orang yang baca Quran yang panjang apa, tahu-tahu dia bebas nggak pakai Bismillah, itu terserah dah, ya. Ya, kalau bacaan surat di. Kemudian amin itu bukan Fatihah. Jadi kalau nggak baca amin nggak apa-apa. Waladhdallin. Sunnah dibaca. Apa artinya amin? Apa artinya amin? Qabul. Istajib. Kata amin. Amin kata orang Yahudi. Amin kata orang Amerika. Kalau tadi dikatakan amin wajib dibaca, lalu kapan mak membaca Fatihah? Nah, ya. Jadi ketika kita sholat berjamaah, imam baca Fatihah, makmum apa? Ya. Walladhdallin amin. Makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Imam disunahkan sakta. Apa sakta? Tapi diamnya itu juga jangan lama banget, ya. Sakta. Di saat imam sakta kita baca Fatihah. Ustaz, belum kelar, imam udah baca surat, terusin Fatihahnya sampai habis. Imam baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita masih Fatihah, habisin Fatihah karena kita harus baca Fatihah. Ya. Terus baca Fatihah. Berkelar, ya. Itu, baik. Nah, dalam bacaan Fatihah ada beberapa sakta bagi imam. Perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Baru amin. Diam. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sakta-sakta di tempat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng-bareng dah. Amin. Diam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kalau tarawih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, bunyi berodol, makmum doa. Imam berodol, makmum udah. Waladdallin. Ini kan hilang sunahnya. Ya, jadi aplikasi dulu diam sakta. Waladhdallin. Diam dulu tuh. Waladhdallin. Nah itu hilang sunahnya. Jadi sunahnya apa? Sakta dulu diam. Dallin.
Amin. Makmum baca Fatihah. Ya. Tapi imam ini jangan terlalu lama ngasih sepadan waktu lama betulnya. Nah. Makmum baca Fatihah belum kelar, imam udah ruku. Kelarin. Ya. Wadhalin, ini yang parah terjadi pada pada yang katanya taraweh 2-3 rakaat 9 menit. Makmum gak sempat baca Fatihah itu. Kata yang terkait bantu alaihi wasallam, amin, Allahu Akbar. Makmum. Ya, makmum kapan baca Fatihah? Ayo. Ayo, kamu banyak baca Fatihah. Harus baca Fatihah. Fatihah hanya gugur bagi mereka yang makmumnya masbuk. Lari buat tahu-tahu imam udah ruku. Langsung dia Allahu Akbar ruku. Karena ruku terakhir. Kalau dia dapat rukunya imam, berarti dia dapat rakaat imam. Imam rakaat pertama ruku, sholat maghrib. Makmum datang langsung ikut ruku. Maka nanti salam, boleh ikut salam, gak perlu nambah 1 rakaat. Ustaznya gak baca Fatihah, masbuk. Nah, disitulah makna hadis imam itu menanggung makmum. Di saat ini tanggung oleh imam baca dia. Salam kepada lu Ustaz gak baca Fatihah, lu tanggung imam dong, gak bisa. Lu dari awal takbir bareng imam. Iya. Lalu duduk dari awal naik di kamu tadi awal sih gak bisa kecuali terakhir. Ya enggak. Duduk di pintu, gua ongkosin. Nah, ya enggak. Lagi masuk dari duduk bareng tadi ongkosin. Ya, di depan lagi. Gua bisa. Itu maksudnya. Bahwa imam menanggung apa? Masbuk. Tuh, udah ketinggalan, ditanggung imam. Imam udah ruku, imam i'tidal, kita mau datang, kita gimana? Hilang kita 1 rakaat, dan kita nambah 1 rakaat karena udah i'tidal. Paham? Ada orang sholat Jumat, imam udah ruku, rakaat kedua, imam udah ruku, rakaat kedua. Sholat Jumat berapa rakaat terus? 4. Bentar. Berarti nggak percuma pala lu mengerut. Gak, ini jangan mengerut doang, mesti pinter kan? Imam rakaat kedua sholat Jumat udah ruku, makmum datang langsung ruku kan? Nambah berapa dia? Hah? 1. Nambah berapa? 1, karena dia ketinggalan 1 rakaat. Dan ini udah dapat 1 rakaat kan, cuma 2 rakaat. Fahim? So. Imam udah i'tidal rakaat kedua sholat Jumat, dia baru datang ikut i'tidal sholat takbir. Nambah berapa dia? 2. Nambah berapa dia? 4. Nambah 4 Johor yang ini Johor. Kenapa? Dia udah gak dapat Jumat. Jumat habis. Jumat kan 2 rakaat, kalau berapa biji rakaat Jumat loh. Habis. Iya kan? Jumat 2 rakaat, dan dia udah ketinggalan 2 rakaat, dia udah gak dapat Jumat. Berarti nambah berapa guys? 4. Tinggalan, ya. Imam sholat Jumat, rakaat pertama ruku, kita suruh ruku, nambah berapa? Nambah berapa Gus? Hah? Nambah Gus. Ruku. Dapat, ya? Kagak nambah, paham ya? Nah, kembali lagi kepada baca Fatihah. Makmum wajib baca Fatihah.
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat orang yang kagak baca apa? Fatihah rukun. Salat Dhuhr bareng-bareng 4 rakaat makmum imam. Pas lagu tahiyat ingat. Tadi gua rakaat ketiga gua baca Fatihah. Nah, lu gimana? Hah? Ayo, dia sholat subuh dah, subuh. Pas udah tahiyat, dia inget, gue lupa baca Fatihah tadi ya. Dia makmum, lupa baca Fatihah. Cuma dengerin imam doang, mamin, Fatihah gak baca dia. Nah, gimana? Hah? Terus hilap. Mas, good guys. Benar. Hah? Enggak. Ibu sawit 20 doang. Saya jawab. Nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat. Ya, buat dulu baca Fatihah buat tadi rakaat pertama. Ya enggak? Imam assalamualaikum warahmatullah. Kita berdiri. Nambah 1 rakaat. Ya, paham? Dia lagi sholat, baca Fatihah, habis baca Fatihah, dia pikun. Baca Fatihah belum ya? Belum juga ya. Padahal baca Fatihah. Iya. Gue baca Fatihah belum? Tadi rakaat pertama. Baru baca. Ragu. Ini posisinya kan? Bukannya lupa, bukannya. Kalau tadi kan, ya aku lupa baca Fatihah ini. Yakin. Ya. Kalau yakin berarti dia nambah 1 Rakaat. karena dia yakin belum baca Fatihah, guys. Lah ini dia ragu, gua baca Fatihah belum ya? Nah, lu kan gitu ya. Kalau ragu gimana? Ambil belum? Ambil kan? Gitu. Berarti dia melakukan sesuatu yang ada kemungkinan lebih. Kemungkinan lebih. Jatuhnya baru baca dia, cuma karena pikun. Bagus ya? Terus, lu belakang kamu kan? Nah itu. Ya, jadi ragu, nih udah baca belum? Belum lah, belum kayaknya. Udah. Itu kan, kalau dalam keadaan ragu, dia harus baca untuk memastikan. Nah, kalau demikian, dia sujud sahwi. Itu kesimpulan sujud sahwi. Ragu. Ya, kalau ragu berarti ambil yang yakin. Yakinnya apa? Belum. Karena yang pasti yang paling yakin belum. Nah, semua juga yang pasti yang yakin belum. Udah apa belum? Yang paling yakin apa? Belum. Kalau dia bilang belum, dia baca kan aman. Tapi kalau udah. Nah, kalau kata belum gimana? Berarti yang paling yakin apa? Udah belum? Belum. Makan. Yang paling yakin udah belum? Belum. Ya. Belum bos, ngaco. Udah, kan belum ya? Udah kenyang. Kenyang. Udah kan ya? Udah mungkin, pasti belum. Lagu makan lagi. Udah kopi belum lo? Udah si kopi tadi, jarang. Belum kopi. Udah. Ya, kalau udah kadut pasti jawaban belum. Begitu, ya, cepat. Nah lagi. Lagi tahiyat baca Fatihah. Alhamdulillah dia karena Abu. Ya, gimana tuh? Tahiyat baca Fatihah. Gimana?
Berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, gitu ya. Nah itu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi adalah melakukan sesuatu yang kemungkinan lebih dan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu sujud sahwi. Asal sesuatu wajib, maksudnya nggak apa-apa. Lagi ruku baca subhana rabbil a'la, nggak apa-apa, nggak usah, karena itu sunnah. Tapi kalau wajib, harus sujud sahwi. Allahu Akbar. Atahiyatul barakatuh. Iya gitu Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian salah tempat. Berarti dia harus sujud sahwi. WA udah. Iya. Kalau doa kunut lupa baca doa kunut baru sujud sahwi. Nah, sujud sahwi pun ini hukumnya sunnah. Gitu. Sujud sahwi sebagai pilihan. Jadi kalau nggak baca sujud sahwi nggak apa-apa. Nggak baca sujud sahwi nggak apa-apa. Ya, sujud sahwi, pengarahan sujud sahwi itu sifatnya sunnah. Ente doa kunut lupa, wah kalau belum baca doa kunut ya. Sujud sahwi jangan. Nah, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ustaz, kalau sujud sahwi doanya lain. Sah nggak? Nggak sah sujud sahwinya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wah, belum makan. Sah nggak sujud sahwinya? Nggak sah. Ya, oke, itu dia ya. Jadi masalah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Amin. Ya. Fatihah wajib dibaca oleh imam dan makmum. Fatihah wajib dibaca di sholat wajib dan sholat sunnah. Fatihah wajib dibaca oleh sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Fatihah wajib dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pilihannya boleh dibaca pelan, boleh dibaca keras. Ya, itu masuk kesimpulannya. Nah, amin bukan bagian dari Fatihah, tetapi disunahkan baca amin. Kata hadis, siapa yang aminnya imam bareng sama makmum diampunin semuanya. Amin. Imam baca waladhdallin, amin. Imam sama makmum bareng diampunin semuanya. Dia kan jarang. Karena waladhdallin, amin. Itu dong imam hebat banget. Banyak yang lihat di Masjidil Haram itu. Ya, baca waladhdallin, amin. Oh, itu amin dari dewek bareng. Ya. Oke, Bang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إننا أنت أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اجعل باسم الله ويا سلام على الحمد لله رب العالمين.